Oke, kita lanjutkan tutorial yang kemarin. Saya lupa udah dibahas yang mana aja, kalian yang punya datanya ya. Tapi ada di video kemarin. Nah, sebelum bertanya, saya mau membahas dulu, coba yang teorema nilai antara kan kuliahnya baru. Oke, saya akan bahas nomor 21, 22, 23, silakan dipilih mana yang mau dibahas. 21, 22, 23 itu setipe sebenarnya. Nomor 23, Pak. Nomor 23, 2. Pak. Tentukan suatu selang dengan panjang 1/4 yang mengandung akar dari persamaan itu. Panjangnya 1/4. Saya mikir dulu. Nggak jadi deh, nanti aja 23 saya kasih. Nanti lama kalau mikir dulu. Nggak instan dapat saya. Kalau kalian idenya gimana nomor 23? Berarti menunjukkan ada akar antar di fungsi X pangkat 3 tambah X min 20 ya. Kalau 0, coba-coba aja ya. Kita coba dulu ya. Kalau panjang nanti kita tunda. Karena saya juga belum yakin idenya. Oke. Kenapa sih? Soalnya ngilang. Nah, bisa bolak-balik bisa. X pangkat 3 tambah X sama dengan 20. Cari interval dengan panjang 1/4 ya. Nah, oke, coba kita lihat. Kembali kalau mau memanfaatkan teorema nilai antara, kalau menyelesaikan persamaan, maka kita bentuk menjadi mencari akar. Mencari akar, jadi saya bentuk ini. Bentuk fx gitu sama dengan X pangkat 3 ditambah X min 20. Atau mau dipindah ke belakang juga bisa. Oke. Nah, untuk interval 1/4-nya nanti aja ya. Nanti aja 1/4-nya. Supaya menjamin ada akar dulu, kita pilih berapa A dan B-nya ya. Berarti harus mencari satu yang positif, satu yang negatif kan. Kalau X-nya 0, dia negatif. Kalau X-nya 1, masih negatif ya. Coba kita lihat, kalau pilih A-nya 0. A sama 0. FA sama dengan 0 pangkat 3 tambah 0 min 20, kecil 0. Supaya positif berapa ya kira-kira? 2 belum ya, 3 ya. A sama dengan 3, B sama dengan 3, FB sama dengan 3 pangkat 3 ditambah 3 min 20. Ini nilainya besar 0 gitu kan ya. Coba saya mau ngitung dulu. Sama dengan min 20, ini sama dengan 27, 30, 10 gitu ya. Kecil 0, besar 0. Berarti udah pasti ada akar di antara interval 0 sampai 3. Ini ada akar nih. Menunjukkannya pakai teorema nilai antara ya. Ini jangan 1 plus 1 min menyimpulkan ada akar begitu aja. Harus pilih W di antara bukan pilih W sama dengan 0. W harus di antara FA dan FB. Dan itu emang udah dipenuhi ya. Di antara FA-nya min 20, F-nya sekian.
Jadi ada C sehingga apa? FC sama dengan W sama dengan 0. Jadi F punya akar di antara 0 dan 3 di dalam. Nah, karena pengennya jaraknya 1/4, ya kita perkecil ini. Kalau saya usahanya manual aja. Kalau di 2 gimana ya? Kalau di 2 berarti 2 pangkat 3, 8, tambah 2, 10, min 20, ini masih negatif di 2. Di 0 tadi negatif. Di 3 tadi positif. Di 2 nggak ada. Ya saya coba lagi di 2,5 sekarang. 2,5. Cuma males ngitung nih. 2,5 pangkat 3 ditambah 2,5 min 20 positif negatif. Hah? Susah ya? Negatif, Pak, negatif. Negatif? Masih negatif ya. Kita cari lagi. 2, 3 per 4. Suatu saat akan positif ya, karena di 3 positif. 2, 3 per 4 berapa? Harus dihitung. Loh, susah. Positif, Pak. Positif? Iya. Nah, dengan cara itu, intervalnya adalah ini. Jadi, ambil P sama dengan 2,5, Q sama dengan 23 per 4. Ini kan tadi positif nih. FP masih negatif. Tadi itu FQ besar 0. Berarti ada akar dengan argumentasi kayak tadi lagi. Gitu ya, harus gitu kayaknya. Saya nggak tahu cara lain yang lebih bagus. Oke, paham ya? Nah, kalau udah saya balik lagi ke soalnya. Silahkan. Kenapa tadi nggak nanya nomor 21 supaya ada dibikinin ini? Kan PR ya? Oke. PR nanti jam 17 ditutup ya. Oke. Dan ada toleransi 5 menit gitu saya lupa. Jadi nggak bisa nge-upload lagi kayak kemarin. Kalau kemarin terbuka terus. Ini sistemnya udah stabil. Apa? Gimana? Masih ada yang mau tanya? Ini nggak usah lah, terlalu inilah. Pak, nanya yang soal PR boleh nggak, Pak? Oh, belum ya? Belum berakhir. Nanti aja di tutorial berikutnya. Besok jangan nanya dulu tutorial juga karena kemarin ini mati lampu, bahan saya rada ketinggalan dikit. Oke, silakan. Kalau yang lainnya udah bisa ya kita bisa lanjut teori supaya nggak ketinggalan. Tapi kalau kalian mau bertanya ya saya coba jawab kalau bisa. Oke, ada? Ada yang bertanya? Tidak ada? Sudah bisa ini teh semua betul? Mau nanya nomor 19, Pak. 19 ya. Oh, yang B nanti sama aja, cuma ada A dan B ya. Tentukan konstanta A sehingga fungsi berikut kontinu di setiap bilangan real. Nah, sebenarnya di soal ini yang harus dievaluasi adalah masalah di 2 ya. Kenapa? Kalau lebih kecil dari 2, ini kan polinom, kontinu. Kalau lebih besar 2, polinom kontinu. Di 2 nggak boleh disimpulkan polinom ini. Di 2 itu kan fungsinya di kiri dan kanannya berbeda.
Dan kalau kekontinuan itu kan menyangkut limit. Jadi di 2 harus diperiksa. Limitnya ada nggak? Kalau kecil 2 pasti kontinu, besar 2 pasti kontinu. Di 2 jangan ngelihat ini ada sama dengan 2. Ada sama dengan 2 mah untuk nilai fungsinya. Itu betul. Tapi limitnya kan menyangkut di kiri kanannya. Oke, kita periksa ya. Berarti kalau dia kontinu di setiap bilangan real, tentunya harus kontinu juga di 2. Paham itu ya? Kontinu di seluruh bilangan real. Di X sama dengan 2 ya harus kontinu dong. Begitu. Oke, saya salin dulu soalnya. Kalian pegang soalnya nggak? Kalau enggak, kalau pegang semua saya bisa, ini mau dipindah gitu. Atau udahlah, biar aja. Supaya nyalin ke sininya saya nggak usah ciluk bak kayak gini. Bisa ditambah di layar kedua. Fx, x kuadrat tambah A. X kuadrat ditambah A. Untuk X kecil dari 2. 2AX tambah 1. Untuk X yang lebih besar sama dengan 2. Nah, kita, ini saya tulis. F kontinu di R. Jadi, F juga kontinu di X sama dengan 2. Nah, supaya kontinu di 2, kita hitung. Supaya kontinu, harus ini, karena di soalnya bilang harus kontinu di R, berarti harus kontinu di 2 juga. Jangan dibalik, kalau kontinu di 2, belum tentu di R kontinu. Oke, saya hitung F2, karena kekontinuan menghendaki nilai fungsinya ada dulu. F2 pakai aturan ini ya, di 2. Sorry, saya nunjuk, nggak kelihatan. Di 2, saya pakai aturan yang ini, saya hitung yaitu 2 kali A kali 2 ditambah 1 sama dengan 4A tambah 1. Nah, selain itu supaya kontinu di 2, limit kiri dan limit kanannya harus sama ya. X mendekati 2, saya hitung dulu dari mana? Kiri dulu lah. Kalau limit kiri, 2 kiri dari, di kiri 2, ini 2, di kirinya berlaku aturan yang atas. Sama dengan apa? 4 ditambah A gitu ya. X-nya menuju 2. Kalau ngitung mah langsung aja biasa ini ngitung ini. Nah, limit kanannya. Sebentar. Limit kanannya. Dari Fx sama dengan limit kanan X menuju 2 kanan. Tadi apa ya? 2AX tambah 1. Yang kalau saya hitung menjadi 2A, X-nya 2, 4A tambah 1. Nah, ini tiga-tiganya harus sama. Karena kontinu di 2 dikehendakinya, berarti 4A ditambah 1 sama dengan 4 ditambah A. Tinggal dihitung, pindahkan ini 3A sama dengan 3. A sama dengan 1. Selesai. Itu yang diminta. Oke, ada pertanyaan tentang jawaban ini? Paham nggak ini teh ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Soal mana lagi? Kalau nggak bertanya, nanti saya lanjut teori. Ternyata kemarin tuh selain listrik saya jepret, Telkom juga Zoom-nya nggak jalan. Jadi waktu mau saya nyalakan lagi listriknya, nyambung Zoom nggak jalan. Oke. Tadi siangan juga gangguan, ya? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Sin 3
limit X menuju 0 dari sin 3X per 3X boleh langsung 1 nggak Pak? Atau dibuktiin dulu? Tulis dulu. Udah tua saya, lupa kalau di lisan doang. Limit X mendekati berapa? X mendekati 0 dari apa? sin 3X per 3X. Itu boleh langsung 1 nggak Pak? Apa boleh, asal ininya udah sama. Dan kalau kita hitung nilainya 0. 3 kali 0 kan 0. Ini 0, ini 3 kali 0, 0. Boleh. Langsung aja ini mah 1. Nilainya juga langsung 100. Oke, makasih Pak. Bahkan bentuk lain juga boleh, asal ininya sama, kalau dimasukkan titik limitnya jadi 0. Mau apapun bentuknya boleh. Oke, ada lagi? Ini mah nggak usah lah ya, terlalu rumit. Ini mah kutak-katik anak matematik aja. Oke. Kalau saya bilang gitu pasti nggak akan lah keluar yang model gini gitu. Nanti semua mahasiswa salah 90%. Silakan kalau ada lagi. Sudah bisa? Yakin ini teh? Kalau yang gini harus pengalaman ya, harus dikerjakan gitu. Tapi kalau kayak ngelihat ini, oh ini aja dikalikan supaya jadi 3X, ininya kali 2/3 gitu ya. Nanti sin 3X bagi 3X 1. Ya artinya dibayangkan juga memang bisa, oke. Tapi kalau ragu ditulis ya. Supaya terbiasa idenya. Yang penting tuh cepat idenya. Nanti di ujian tuh soal isian tuh hanya 3 menit. Soal multiple choice juga 3 menit. Waktunya. Pak, saya mau tanya. Ya. Yang nomor 17. 17. Yang mana? Ada banyak. Charlie. Hah? Charlie. C. Ini? Ya. Kenapa tidak bisa? Itu. Tentukan semua bilangan real di mana fungsi f berikut tidak kontinu. Dapatkah kita mendefinisikan nilai fungsi di titik tersebut agar fungsinya menjadi kontinu? Ini dulu, di mana dia tidak kontinu dulu ya. Kalau tidak kontinu, itu berarti apa cirinya? Nilai fungsinya nggak ada, atau limitnya yang nggak ada di titik itu gitu ya. Nilai fungsi. Nilai fungsinya Pak. Ya, nilai fungsinya kalau ini ya. Jadi nggak ada kalau X-nya berapa? 0 dan min setengah. 0 dan min setengah. Iya, coba saya hitung dulu ya. X dibagi 2X kuadrat tambah X. X dibagi 2X kuadrat. Apa tadi? Lupa lagi. Tambah X. Jadi kita lihat fx tidak terdefinisi bila ini kalau mau diurai dulu, jangan dicoret nanti nggak kelihatan ya. Yang tadinya nggak boleh bisa jadi boleh kalau dicoret. Ini apa? X kali 2X tambah 1. Berarti bawahnya nggak boleh 0. Tidak terdefinisi bila X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan setengah tadi, min setengah, sorry. Dengan demikian kita dapat apa? F tidak kontinu di X sama dengan 0 dan X sama dengan min setengah. Itu. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Oh, sorry. Sebelum itu. Di titik lain emang dijamin kontinu?
Kenapa di titik lain dijamin kontinu? Ada teoremanya kalau kalian scroll ke depan. Oh, sorry, ini bukan teorinya. Di buku slide-nya. Fungsi polinom selalu kontinu di daerah definisinya. Fungsi rasional, yaitu polinom bagi polinom, selalu kontinu di daerah definisinya. Ini tadi daerah definisinya ya yang nggak boleh nol penyebutnya. Jadi dia kontinu di yang lain, kecuali di sini. Ya, kalau mau satu step lagi dari sini, jadi daerah definisi F adalah bilangan real dikurangi himpunan yang isinya 0 sama min setengah. Urut setengah 0. Bukan interval, ini 2 titik aja. Jadi nggak kontinu di sini. Pertanyaannya tidak kontinu di situ. Dapatkah kita mendefinisikan nilai fungsi di titik tersebut agar fungsinya menjadi kontinu? Nah, untuk itu ilustrasi dulu yang lain. Kalau saya punya fungsi seperti ini. Nah, gitu ya. Ini jelas tidak kontinu di titik C. Kenapa? FC-nya ada, tetapi limitnya juga ada. Katakan limitnya ini setinggi 3 gitu ya. Limitnya ada, nilai fungsinya ada, tapi beda. Nah, tapi yang gini bisa didefinisikan ulang dengan mendefinisikan nilai fungsi di C-nya sama dengan 3. Gitu ya. Kalau tadinya seperti ini, dibikin fungsi baru, didefinisikan FC sama dengan 3. Yang lainnya tetap. Dia jadi kontinu. Jadi kalau diganti ini definisi sekian, kontinu. Yang ini bisa nggak didefinisikan F0 berapa gitu, supaya kontinu. Nah, yang bisa didefinisikan ulang itu yang ada limitnya, kayak ini tadi. Jadi kita periksa dulu ada limitnya nggak di 0. Coba, limit X mendekati 0, X kali 2X tambah 1 sama dengan, ini kan bisa dicoret tuh, limit X mendekati 0, 2X tambah 1 sama dengan 1/1 sama dengan 1. Kemudian saya mau periksa di min setengah. Limit X mendekati min setengah, X per X kali 2X tambah 1. Nah, ini mah nggak bisa dicoret ya. Kalau saya masukkan pembilangnya min setengah, penyebutnya 0. Jadi limitnya berapa? Tak hingga atau tak terdefinisi. Hah? Kemarin lupa, udah dibilangin. Kalau ada bentuk bilangan yang bukan 0 dibagi 0, pasti plus tak hingga atau min tak hingga, tapi harus limit sepihak. Nah, ini kita punya bilangan kan min setengah dibagi 0, tapi nggak sepihak, nggak bisa dihitung. Hitung dulu sepihaknya, gitu ya. Limit X menuju min setengah kiri dulu, X kali 2X tambah 1. Ini udah bentuknya bilangan min setengah dibagi 0. Pasti plus tak hingga atau min tak hingga. Periksa tandanya. Tandanya ini saya gambar min setengah. Kita lihat, ini ada di kirinya. Ada di kirinya nih. Tapi dekat ke min setengah. Berapa kira-kira? Nah, kita lihat ya tandanya ya. Kalau bayangkan ini ada bilangan di kirinya min setengah. X-nya ini ya, X-nya di kiri min setengah. Ini jadi negatif, betul? Ini negatif juga X-nya. Sebenarnya ini dari ini hilang ya. Yang ini kita tinggal tentukan tandanya. 2 kali ini ditambah 1. Negatif, positif? Negatif. Hah? Negatif ya? Jadi ini. Kalau nggak yakin, masukkan dia sebuah bilangan di kirinya min setengah. Nah, kemudian
limit kanannya X per X kali 2X tambah 1. Kita lihat X-nya udah kecoret lah sebenarnya, nggak usah dihitung. Tinggal tanda ini. Bayangkan X-nya sekarang di kanannya ini. Lebih besar dari min setengah dikali 2. Kemudian ditambah 1. Positif, negatif? Di sini min setengah, min seperempat lah gitu. Sebelah kirinya min seperempat kan. Min seperempat kali 2 tambah 1. Positif ya. Nah, dari sini kita lihat limit X mendekati min setengah dari X semula ini tidak ada. Kalau limitnya nggak ada, nggak bisa dibuat kontinu di situ. Jadi yang bisa dibuat kontinu hanya di 0. Caranya gimana? Fungsi semula kita tulis. Fx semula itu tadi apa? X dibagi X kali apa? Lupa yang awalnya teh. Saya mau kembalikan 2x kuadrat tambah x. 2x kuadrat tambah x. Untuk x tidak sama dengan 0. Di 0 kita punya limitnya 1. Ya, nilai fungsinya definisikan 1. Kalau X sama dengan 0. Dengan demikian, di 0 limitnya dengan nilai fungsinya jadi sama. Paham ya? Gitu. Jadi kalau yang kontinunya bisa terhapuskan tuh yang limitnya ada. Tinggal nilai fungsinya didefinisikan sama dengan limitnya. Diganti. Atau yang tadinya nggak ada, ya didefinisikan gitu ya. Ya? Tidak ada sama tidak terdefinisi sama nggak Pak? Tidak ada sama tidak terdefinisi beda. Sama nggak Pak? Beda. Ini di sini. Kalau tidak terdefinisi itu nilai fungsinya. Oh, ya sama aja kalau nilai fungsi. Kalau terdefinisi, berarti nilainya ada. Gitu ya. Kalau buat limit, Pak? Kalau buat limit, tidak ada sama tidak terdefinisi, beda. Ini kayak ini. Kayak ini. Mendefinisikan limit di C mah bisa aja. Definisi limitnya yang pakai epsilon delta. Tapi setelah dihitung, limitnya nggak ada itu. Tapi pengertian limit di C berlaku. Tetapi kalau fungsi akar X, ya akar X. Nah, ini kita nggak bisa mendefinisikan limit fungsi di 0. Kenapa? Karena fungsinya di 0 nggak ada, di kiri 0. Di sini nggak ada. Kalau mendefinisikan limit, harus di kiri kanan titik limitnya. Jadi ini soalnya nggak well defined, misalnya nggak benar. Nggak boleh mendefinisikan limit X mendekati 0. Kalau yang gambar di atasnya, boleh mendefinisikan limit di C. Tapi kalau dihitung tidak ada. Yang ini mah boro-boro dihitung, udah nggak terdefinisi sebagai limit. Gitu ya. Oke, tapi istilah gitu nggak terlalu penting. Akan jelas nanti, nggak akan dibolak-balik main kata-kata. Oke, ada lagi silahkan. Enggak, kalau mau nanya. Ada pertanyaan yang menarik. Coba ya, saya sampaikan dari tutorial matematik B. Yang juga membahas limit. Ini, saya kasih soal. Sambil kalian mikir, kalau ada yang mau tanyakan, ditanyakan ya tutorialnya. Diketahui gini, X menuju tak hingga dari fungsi X dikurangi fungsi G sama dengan 0. Pertanyaannya sekarang benar salah? Benar atau salah? Limit
X mendekati pak hingga dari fx dibagi gx sama dengan 1. Bener nggak? Benar, Pak. Bener. Nah, mesti hati-hati. Coba saya kasih nih fungsinya. Kasih fungsinya. Fungsinya gini. Yang satu kayak gini, mendekati 0. Yang F, ini yang G. Ada kemungkinan limitnya 1 ya? Oh, ada kemungkinan betul juga. Wah, nggak jadi saya ngasih soalnya. Saya pikir tadinya ini salah. Kayaknya betul juga. Mundur, tidak jadi. Nah, ke tutorial lagi aja. Silahkan kalau mau tanya. Kalau nggak ada, nggak ada. 1, 2. Kemarin ini tutorial Akbar ikutan nggak? Yang Pak Bara? Ada YouTube-nya itu biasanya. Kalau subscribe di channelnya Pak Bara, BARRA nulisnya, di search aja Bara itu di YouTube, ketemu. Kalau subscribe nanti lain kali kan kalian bisa dapat itunya, infonya. Dia secara berkala tiap bab mengadakan tutorial Akbar, ada videonya. Tutorialnya untuk siapa aja kelas TPB. Oke, udah? Cukup? Kita mau kuliah nggak ya sebentar? Sebentar ya kuliah, ada yang terhilang kemarin? Nggak susah yang ini bahannya. Saya manfaatkan karena takut kekurangan waktu. Saya masuk ke kuliah, ini saya tutup ya. Saya buka dulu kuliahnya. Tak. Mana? Matematik 1A. Bab 1. Bentar nunggu PowerPoint-nya. Oke. Sebentar saya